Pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Dewi Sartika. Ia adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan, dan ia lahir dari keluarga priyayi Sunda, Nyi Raden Majapahit dan Raden Somanagara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika. Bu, bagaimana jika kita tetap menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda, Bu? Saya sangat setuju, Kanda. Namun, bukankah hal itu sangat bertentangan dengan adat kita saat ini? Kanda sangatlah paham atas hal ini. Cuman ketika lihat Uwi semangat dalam belajar, muncul rasa ingin menyekolahkan Uwi di sekolah. Bagaimana, Bu? Saya setuju, Kanda. Tolong panggilkan Uwi, Bu. Baik, Kanda. Uwi, dulu nak. Ada apa yang memanggil Uwi? Apa yang akan kita bicarakan? Jadi begini, Uwi. Bagaimana jika ayah tetap menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda? Sebenarnya Uwi sangat setuju sih ya. Namun bukankah hal itu sangat bertentangan dengan adat saat ini? Hal yang kau katakan tidak salah, anakku. Tapi ketika ayah melihat Uwi belajar, timbul rasa ingin menyekolahkan Uwi. Dan hal ini juga ayah dan ibu sudah sepakat untuk menyekolahkan Uwi. Bagaimana, nak? Benarkah? Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Kau berhak untuk menggapai mimpi dan cita-citamu. Kau harus jadi manusia yang lebih berguna dari ayah dan ibumu. Kejarlah mimpimu sejauh apapun jalannya. Semoga kelak engkau menjadi perempuan yang berhasil. Ayah, ibu, Uwi berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati ya, Uwi. Semoga Uwi menjadi anak yang berguna ya di masa depan. Namun, kebahagiaan Dewi Sartika hanya sesaat. Pemerintah Belanda mengetahui bahwa Dewi Sartika seorang anak Kiai Sunda yang bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, sehingga orang tua Dewi Sartika harus menerima hukuman. Ayahnya harus diasingkan ke Ternate karena pemberontakan yang dilakukannya, dan ia dikeluarkan dari sekolahnya. Dewi Sartika, kemari! You bukan anak Belanda. Kenapa you berani sekolah di sini? Emangnya anak seorang kiai seperti saya tidak boleh bersekolah di sini? Saya bersekolah di sini hanya untuk mencari ilmu, bukan untuk mengaku. Yang bersekolah di sini hanya anak-anak Belanda. You bukan anak Belanda. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Bukan hanya anak Belanda saja. Ini negeri kami juga berhak atas negeri kami sendiri. Berani sekali you berbicara seperti itu. Mari, ikut kami. Pemerintah Belanda dan Cedenhammer menarik paksa tangan Dewi Sartika dan bergegas menuju rumahnya untuk menemui orang tua Dewi Sartika. Sampainya di sana, pemerintah Belanda menodong pistolnya ke arah kepala ayah Dewi Sartika. You ingin mati? Apa maksud Tuan? You sudah tahu kan aturan, tapi you malah melanggar aturan itu. Saya hanya ingin menyekolahkan putri saya, tidak lebih dari itu. Kami tidak peduli.
You sudah melanggar aturan itu. You harus menerima hukumannya. You akan kami kirim ke Ternate. Ayah Dewi Sartika tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ibunya pun turut ikut menemani. Dewi Sartika hanya bisa berpasrah. Ia kemudian mendatangi rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Pamannya itu merupakan seorang patih di Cicalengka. Dewi Sartika tidak pantang menyerah. Ia tetap melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain bersama teman perempuan sebayanya. Sambil ia mengajari temannya membaca, menulis, belajar bahasa Belanda, bahkan menari. Ia berlaku layaknya seorang guru. Uwi, mari kita belajar. Aku sudah tidak sabar untuk belajar. Baik, mari. Uwi, apakah tidak merasa bosan mengajarkan kami? Aku lihat kau tidak pernah mengeluh. Tidak ada rasa bosan dan mengeluh kalau soal pendidikan. Apalagi anak seperti kita ini, kita harus berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Aku sangat bangga kepadamu, Uwi. Kau selalu semangat dan dalam menimba ilmu. Kau juga sama. Dewi Sartika tidak pernah mengeluh mengajar teman-temannya. Ia justru senang ternyata ilmu yang ia beri bermanfaat bagi mereka. Dewi Sartika beranjak menjadi gadis remaja yang cantik dan anggun. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik kepadanya, yaitu Raden Kanjeng Suryaningrat yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi, maukah kamu menikah denganku? Maaf Raden, kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Kenapa? Apa aku kurang pantas denganmu? Kita memiliki prinsip yang berbeda-beda. Aku lebih mementingkan pendidikan, sedangkan kau lebih memilih kekuasaan. Maaf Raden, kita tidak bisa. Tak lama dari penolakan tersebut, datanglah seorang perempuan yang memberi kabar yang sangat menyayak hati Dewi Sartika. Dewi! Dewi! Ayahanda kau, Dewi! Kenapa? Kenapa dengan ayahandaku? Kenapa? Ayahanda kau meninggal di pengasingan. Ibumu juga sudah kembali ke Bandung. Uwi segera mengemas barang-barangnya dan pergi tanpa pamit pada keluarga pamannya. Maafkan Kau tidak salah, nak. Teruskan perjuangan ayah dan ibu ya, nak. Uwi janji akan berjuang dengan pendidikan ibu akan meneruskannya, ibu. Pada tahun 1906, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat, agar anak perempuan dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakinya, R.A.A. Mata Negara dan C. Den Hammer yang menjadi sebagai inspektur kantor pengajaran pada saat itu. Dewi Sartika, apakah you belum berniat untuk menikah dengan Raden Kanjeng? Maaf, saya belum berniat untuk melangsungkan pernikahan dengan Raden Kanjeng. Why? Saya memiliki prinsip yang berbeda-beda dengan Raden. Saya lebih mementingkan pendidikan, maka dari itu saya ingin mendirikan sekolah. Sekolah apa yang tidak rintis? Saya ingin mendirikan sekolah istri. Why? Lu tidak mendirikannya?
Ya, saya ingin menanamkan kepada perempuan Bumi Putra. Sebagai perempuan, mereka harus bisa segala-galanya, agar mereka tidak bergantung kepada suami, apalagi pada belas kasihan orang lain. Good, good. I like your plan. Semenjak itu, akhirnya sekolah khusus bagi perempuan pribumi berdiri untuk pertama kalinya di Hindia Belanda alias Indonesia. Semakin hari semakin bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah istri, sehingga sebagian ruangan kepatihan saja tidak cukup untuk menampung murid-murid. Akhirnya, sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Nah, kalian harus jadi anak yang berguna ya untuk masa depan, agar orang tua kalian bangga kepada kalian. Baik, Bu. Siapa itu? Bentar ya. Ada Uwe, tak biasanya kau datang kemari. Ada yang ingin Uwi bicarakan dengan Nyai. Oh, silakan masuk Uwe. Tak biasanya kau datang kemari, ada gerangan apa? Benar. Adakah yang ingin kau bicarakan, Wi? Begini Nyai Wah, Nyai Wit, Uwi berniat untuk mengajak Nyai untuk mengajar di sekolah baru Uwi. Benarkah sekolahmu sudah didirikan? Selamat, Wi. Akhirnya Wi kecil kita sudah mempunyai cita-cita ya. Benar, kami akan selalu membantu mudik. Kami yakin perjuanganmu tak akan sia-sia. Teruslah membuat kami bangga. Terima kasih Nyai. Uwi akan berusaha. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduran Aga Suryawinata, seorang guru di sekolah Karang Pamulang. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah istri, hingga pada tahun 1910, nama sekolah istri sedikit diperbarui, menjadi Sekolah Keutamaan Istri.